Jadi yang pertama, perhiasan menggunakan emas hukumnya apa, Bu? Dibolehkan. Kemudian berikutnya adalah menggunakan anting. Ya. Apa hukumnya menggunakan anting untuk kecantikan? Nah, dijelaskan di sini oleh para ulama, as-sahih anna saqabal udhun la ba'sa bih. Yang lebih kuat bahwa anting itu hukumnya boleh. Nah, boleh. Karena tujuan daripada memakai anting ini adalah supaya untuk menampakkan kecantikan wanita. Begitu pula para sahabiat, ya, para sahabiat, wanita-wanita sahabat, mereka pun memakai anting di telinga-telinga mereka. Ya. Nah, dan dianjurkan memakai anting itu membolongi apa? Daun telinga itu semenjak kecil. Karena kalau sudah besar kan ya, sakit gitu kan. Kalau masih kecil, jadi walaupun sakit tapi akan cepat sembuh, ya, akan cepat sembuh. Ya. Baik. Kemudian berikutnya juga dibolehkan bagi seorang wanita untuk memakai cincin. Ya, cincin. Di jari yang mana saja. Mau di jari kelingking, jari jempol, tengah, telunjuk, jari manis, silahkan. Berbeda dengan mau dari emas, mau dari perak, silahkan. Berbeda dengan plastik. Berbeda dengan laki-laki. Ya. Kalau laki-laki itu tidak boleh memakai cincin yang terbuat dari emas dan perak, tidak boleh. Haram hukumnya. Ya. Lalu dibolehkan pakai cincin apa? Cincin yang terbuat dari selain emas dan perak. Boleh. Dan jari yang dibolehkan memakai cincin bagi laki-laki itu hanya di jari manis. Ya, kalau tidak salah di sini. Ya, jari manis dan jari ini kelingking ya, cingir ya, cingir dan jari ini. Tidak boleh menggunakan cincin bagi laki-laki untuk jempol, kemudian telunjuk, kemudian jari tengah, nggak boleh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, ya, di sini dijelaskan. Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattam fi isba'i hadhihi aw hadhihi fa auma ila al-wusta wallati taliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang aku untuk memakai cincin di telunjuk dan juga jari tengah. Ya. Kemudian dibolehkan juga bagi perempuan untuk memakai apa tuh yang di kaki itu? Gengge. Boleh itu. Dari emas misalnya, boleh, dari perak juga boleh. Tetapi memakai gengge ini jika ada suaranya hanya boleh di rumah saja, ya, hanya boleh di rumah saja. Karena kalau sengaja memakai gengge supaya terdengar suaranya di luar rumah, maka ini haram hukumnya. Karena akan memancing perhatian para lelaki. Ya. Tapi gengge itu bukan budaya kita, ya, bukan budaya kita Sunda, bukan, ya. Gengge itu biasanya di mana, Bu? Di India, Bu, ya, di India tuh gengge itu. Ya, bukan budaya kita. Tapi orang Arab mereka dulu di zaman Nabi memakai gengge. Ya, karena ada bunyi ayat yang dijelaskan di situ tidak boleh menggerakkan gengge sampai mengeluarkan suara untuk menarik perhatian para laki-laki. Ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah perhiasan di gigi. Perhiasan di gigi. Ya, secara umum Islam menganjurkan kita agar selalu menjaga kebersihan, termasuk kebersihan gigi kita. Makanya Rasul menganjurkan supaya untuk memakai siwak. Apa itu siwak? Ya, pembersih gigi.
Ya, selain siwak boleh kita untuk menggunakan sikat gigi dan juga odol ya untuk menjaga kebersihan mulut boleh. Nah, lalu bagaimana kalau memperhias ya, memperhias dalam artian menambah ya, menambah kecantikan gigi. Nah, di sini ada beberapa kasus, di antaranya adalah membuang gigi susu atau gigi apa yang di dalam tuh gingsul. Nah, itu membuang gigi tambahan yang terkadang kalau tidak dibuang akan terlihat jelek gitu. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Di sini dijelaskan la ba'sa bi khal'isin az-zaid, tidak mengapa untuk menghilangkan gigi tambahan, ya. Li'annahu yushawihul manzar. Karena gigi tambahan ini dapat mengurangi keindahan, ya. Wa yadhiqu minhul insan, sehingga membuat tidak nyaman, ya. Boleh untuk menghilangkan gigi tambahan. Kemudian merapihkan gigi menggunakan apa tuh? Pakai alat. Apa alat, nama alatnya? Supaya rapat, supaya rapih, yang tadinya behel ya, behel kawat. Nah, itu pun hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu adalah taflij wal washer. Taflij itu memberikan jarak di gergaji gitu kan, supaya di antara gigi di tengah di sini itu ada apa? Ada jarak. Nah, itu hukumnya haram itu. Boleh untuk merapihkan. Merapihkan, boleh. Ya. Yang tidak boleh itu membuat bolongan, ya, batasan antara gigi yang satu dengan gigi yang lain. Misalnya kayak artis tuh ada yang di tengah-tengah, ada yang agak jadi pamer huntu itunya. Ya. Dibuat bikin jarak. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kemudian apa? Udah disarankan mah beda lagi, Bu. Ini mah sengaja gitu, sengaja datang ke dokter gigi gitu kan. Kemudian apalagi mempertipis, ya, mempertipis atau membuat gigi itu lebih apa? Lebih tipis gitu kan. Itu pun sama, dilarang. Kenapa dilarang? Karena mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengubah ciptaan Allah. Kemudian berikutnya adalah hukum menguatkan apa? Menguatkan gigi. Ya, menguatkan gigi. Misalnya menambal yang tadinya ompong kemudian ditambal. Nah, bagaimana hukumnya? Jika tujuannya adalah supaya ya menghilangkan aib, kan kalau bolong kelihatan apa? Aib kan ya? Menjadi jelek gitu kan, maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh, tidak menjadi masalah, ya. Selama itu tujuannya untuk menguatkan dan juga menghilangkan cacat, ya, menghilangkan aib. Melihat antusias masyarakat yang mendaftarkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Al-Quran Darul Yusr untuk belajar Al-Quran dan pendidikan keislaman, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana pesantren, maka kami mengajak sahabat-sahabat iman yang ingin mendapatkan pahala jariah, yuk ikut berinfak di dalam program kami. Ada 2 program yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah untuk pembebasan lahan pesantren seluas 5.300 meter persegi atau senilai 1 miliar lebih, dengan berwakaf tanah sebesar 200.000 per meter saja. Anda sudah mendapatkan saham investasi akhirat. Silahkan salurkan infak wakaf Anda ke rekening Yayasan Al-Baitul Makmur Indonesia, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 712-1020558. Program yang kedua yang Anda bisa ikut serta di dalam kebaikan ini juga adalah pembangunan gedung pesantren Darul Yusr dengan luas tanah sebesar 1054 meter persegi atau
senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung ini 2 lantai. Dengan berinfak minimal 100.000 saja, Anda sudah mendapatkan saham amal jariah. Silahkan salurkan infak dan wakaf Anda ke rekening donasi pendidikan Darul Yusr Bank Syariah Indonesia atau BSI di 717-828-3205. Apa yang Anda infakkan semoga menjadi sebab keberkahan rezeki Anda, kesehatan Anda, dan mendapat pahala yang akan terus mengalir dalam catatan kebaikan Anda. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu, wallahu, wallahu.